Qauluhu qulu bisi qadir mabni majhul ay qila lahum fil manam inna lailatul qadri fi sabil awaqir yakni awaqir asy-syahr ala ma huwa adh-dhahir al-mutabadir faqala Rasulullah sallallahu Allah Ta'ala فليقرأ سورة القدر 41 مرة ويسأل الله تعالى حاجته تقضى بمشيئة الله تعالى ومن أراد زوال الفكر فليكثر من قراءة سورة القدر وليتلو بعد سورة اللهم يا من يكفي عن خلقه جميعا ولا يكفى عن أحد ولا يكفى عنه أحد من خلقه يا أحد من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك وخافت الأمان إلا فيك وسدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثني يا غياث المستغيثين أغثني ويكرر أغثني 7 مرات فإن الله يزيل عفوا الفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masih berbicara tentang Lailatul Qadar. 10 hari terakhir bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok laki-laki, lam yusammi wahidan minhum, tidak dikasih nama satu di antara mereka, pokoknya kumpulan laki-laki. Dan ini la yadur, tidak apa-apa karena semua sahabat adil.
walaupun rijalan tidak disebut nama laki-lakinya, bukan majhul kalau sahabat. Baik, bahwa sekelompok sahabat Nabi SAW uru diperlihatkan bisighatil mabni lil majhul, uru dari aro, diperlihatkan Lailatul Qadar. Uru diperlihatkan Lailatul Qadar fil manam, dalam mimpi, fi sab'il awakhir, di 7 terakhir bulan suci Ramadan. Jadi sahabat-sahabat Nabi pernah mimpi ngelihat malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir, yakni awakhir syahr, akhir-akhir bulan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda mengomentari mimpi-mimpi para sahabat itu, ara ru'yakum ay a'lamu ru'yakum, saya tahu mimpi kalian, qad tawata'at ay tawafaqat, telah sesuai fi sab'il awakhir, mimpi kalian dengan Lailatul Qadar itu telah sesuai dengan sab'il awakhir, 7 terakhir dari bulan suci Ramadan. Ana fi sab'il awakhir, bahwa aku tahu mimpi kalian ini sesuai dengan jatuhnya Lailatul Qadar itu 7 terakhir dari bulan suci Ramadan. Faman kana mutaharriha, siapa yang ingin mencarinya, ay talibaha wa qasidaha, falyataharra fi sab'il awakhir, maka hendaknya mencarinya di 7 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau ingin cari Lailatul Qadar ini, sahabat pada mimpi ketemu, dan Nabi membenarkan apa yang dimimpi oleh para sahabat itu. Hadis ini menunjukkan ala idhami qadri ru'yah, begitu agungnya sebuah mimpi dalam Islam. Di mimpi itu bagian dari nubuah. Setelah ada wahyu, maka yang ada adalah al-basyair, busra, kabar gembira. Kabar gembira itu kadang lewat mimpi. Lewat mimpi kadang. Faham tom? Lewat mimpi. Mimpinya mukmin itu bisyarat, kabar gembira, mimpi itu. Apalagi tidurnya full sunnah, punya wudu, ngadap kiblat, ngikuti sunnah Nabi, itu bisyarat, kabar baik itu. Nah, kalau mimpinya wala wudu, wala adab, baru lihat film Jackie Chan, tidur bah mimpi Jackie Chan, bersambung dalam mimpinya. Nah, itu setan yal'ab, bermain-main dengan. Tapi kalau mengikuti adabnya, sunnah begitu, maka itu kebanyakan benarnya. Seperti ini. In qata'al wahyu, wahyu terputus, baqiya al-basyair, yang tersisa kabar-kabar gembira yang Allah berikan kepada orang mukmin lewat mimpi biasanya. Banyak wahyu ke para nabi kadang datang lewat mimpi juga. Nah, seperti ini sahabat ngelihat dalam mimpi Lailatul Qadar di 7 hari terakhir, dan dibenarkan oleh Rasul SAW. Padahal mimpi. Wa jawaz al-istidlal alal umur al-wujudiyah, dan boleh menjadikan mimpi itu dalil dalam perkara-perkara yang biasa, selama tidak mukhalif, melanggar syariat. Tapi kalau dalam hukum, mimpi tidak boleh dijadikan hujjah. Misalnya mimpi ada suara, saya Rasulullah, besok Lebaran Idul Fitri misalnya. Kemudian sampean besoknya cerita, saya mimpi Rasulullah tadi malam. Ini beneran Rasulullah, saya nangis, besok Lebaran. Mana yang harus? Kan orang mimpi Nabi pasti mimpi, tidak mungkin setan menyerupai. Nah, di sini ta'arada bainan naqli war ru'yah, antara mimpi yang pakai nama Nabi yang tidak pernah bisa diserupai oleh setan, dengan nagel, hadis yang pindah dari sahabat ke tabi'in ke kita, bahwa aftiru li ru'yatin wasumu li ru'yah, berbukalah
berlebaranlah kalau ngelihat hilal, berpuasalah kalau ngelihat hilal. Sekarang sedangkan mimpinya kamu malam berapa? Malam 17. Hilalnya ada. Oh, masih bulan purnama. Nah, berarti kamu dahulukan nagel, dahulukan yang dari hadis Nabi bahwa hilal belum muncul, hilal Syawal. Nah, kalau enggak saya mimpi besok lebaran, saya besok lebaran, berarti puasa kamu 15 hari. Jadi mimpi tidak bisa dibuat hujah dalam hukum, hanya buat bisyarat, kabar-kabar baik. Tapi selagi lam tukhalif al-qawaid asy-syar'iyyah, selagi tidak melanggar kaidah-kaidah syar'iyyah. Kalau ente mimpi besok saya sama guru saya suruh tidak boleh puasa, padahal besok hari 17. Saya dapat mimpi, dapat isyarat besok saya suruh buka puasa peduk, suruh puasa setengah areh. Itu tidak boleh, itu yukhalif syariat, yukhalif kawaid, jangan dipercayai. Karena ada orang yang begitu mantap ke mimpi, wes dipegang teguh. Ya. Mimpi, dalam mimpinya mimpi ketemu mbahnya, anakmu kawin no beiku. Dilihat ternyata orang yang dikenalnya itu Fulan bin Fulan, dan dia tidak mantap sekali. Gimana nih Beb? Harus kawin no sama yang dimimpiin. Padahal sudah didahului dipinta sama orang yang soleh yang baik. Akhirnya dibatalin, naudzubillah. Sudah tunangan dibatalin demi ngikuti mimpi itu. Kalau sudah tunangan ya sudah. Itu sudah baik. Jangan gara-gara mimpi yang tidak jelas kemudian kamu membatalkan dan melukai perasaan orang. Kenapa Pak kok dibatalin? Mimpi lain. Kemarin mimpinya bagus, sekarang mimpinya tidak bagus. Sudah tunangan. Ya kecuali tidak perasaan, kecuali ikhlas monggo. Tapi sakit hati yang laki itu nanti. Sakitnya di mana-mana itu. Baik. Rawal Baihaqi fi sunanihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan. Nabi nyebutin cerita di dalam riwayat Baihaqi, cerita ada orang di zaman Bani Israel pakai pedang fisabilillah alfasyahr, 1000 bulan. Pedangnya tidak pernah disimpan, dipegang terus, berarti dia selalu dalam jihad fisabilillah. Fa'ajabal muslimun min dalik, kagum orang Islam lihat semangat juangnya Bani Israel ini. 1000 bulan tidak pernah nurunkan pedang. Ya apa ini, pahalanya besar sekali ini. Sampai 1000 bulan ini. Kita mana kuat kayak gini, megang pedang terus. Akhirnya tidak mau kalah sama Allah, umat ini dikasih Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil Uma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dikasih satu malam namanya Lailatul Qadr. Boleh Lailatul Qadri, boleh Lailatul Qadar. Kalau Qadri malam kemuliaan, Qadar. Qadri malam penentuan, dalnya sukun. Ya. Oh, itu satu malam sama lebih baik dari 1000 bulan. Nih untuk umat Nabi Muhammad. Kalian yang cemburu takut kalah pahalanya dengan Bani Israel yang megang pedang dalam sabilillah selama 1000 bulan, kalian dapat tuh amalan satu malam sama dengan beribadah 1000 Allahumma shalli ala Muhammad. Ini semuanya dikasih sama Allah karena berkat kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tidak mau umatnya kalah dalam pahala. Umur yang pendek tapi pahalanya harus ngelewati yang umurnya panjang. Safkaf. Berkat Nabi Muhammad kita dapat keistimewaan ini. Umurnya cuma 50 tahun tapi dapat Lailatul Qadar tiap tahun. Tiap tahun dapat. Jadi dari umur 15 tahun terus sampai umur 50. Berapa ribu tahun umur pahala dia. Safkaf. Kalau dia dapat terus Lailatul Qadarnya, pahalanya, pahala solatnya, pahala sedekahnya, pahala semua ibadah yang kau lakukan di malam Lailatul Qadar, itu ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Jika kau tarak solat, ya solatmu lebih baik dari solat 1000 bulan. Jika kau sedekah, sedekahmu lebih baik dari 1000 bulan. Jika kau
baca Quranmu lebih baik dari 1000 bulan. Jika kau hadir majelis ilmu ketepaan malam Lailatul Qadar, maka hadirnya majelis ilmumu itu lebih baik daripada ibadah hadir majelis selama lebih dari 1000 bulan. Begitu semua dilipat gandain di malam itu. Makanya yang hadir tiap malam pasti dapat. Tapi kalau hadirnya itu cuma beda Habib, beda, tak ada, ya tak ada lah, perai. Lihat absennya Habib tak hadir, motor setir, pulang tak hadir juga. Ya, Habib hadir, di depan dia hadir ini, setor wajah ini, tak ada ya tak oleh THR begini. Kalau kayak gitu Pak Tepaan juga Lailatul Qadar ya. Jadi tidak boleh gitu ya. Siapa yang tiap malam sholat isya berjamaah, witir tarawih, witir berjamaah, majelis taklim terus, tiap malam dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Sadar atau tidak dia dapat. Karena apalagi 10 hari terakhir ini jangan sampai lobang. Jangan sampai tidak hadir. 10 terakhir, malam 21 hadir. Masalahnya kalian pulang itu. Hari 21-nya. Apakah malam 22 di mana kalian jam segini? Di depan kitab seperti ini atau di depan TV atau di depan handphonenya? Ndak tarawih, naudzubillah, jalan-jalan, silaturahmi, temannya di omai kundi, omai sing kundi, didatangi semuanya. Sampai ndak tarawih, makanya hadir di sini tarawih. Kalau ndak bisa di sini tarawih di rumahnya, baca 1 juz ngimami pakai handphone dengan sedikit gerakan, ndak boleh banyak. Baca 1 juz itu barokah, biar dipastiin siapa yang tiap malam mengerjakannya, dipastiin dia dapat Lailatul Qadar. Hakadha tayyib. Anna Lailatul Qadri khasisah iddakharaha Allah Ta'ala li hadhil ummah, khususiyat yang Allah simpan untuk umat ini. Wa yadullu dzalika aidan athar Imam Malik al-madhkur akib hada wa adudu ma fi fawaid Abi Talib. Min hadits Anas radhiyallahu anhu, Allah wahaba li ummati Lailatul Qadar. Allah ngasih untuk umat ini malam Lailatul Qadar. Walam yu'tiha man kana qablahum. Tidak pernah dikasih kepada orang sebelumnya. Orang sebelum kita tidak dikasih, ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi berkata di dalam bab Lailatul Qadar ada faidah. Lailuha kanahariha, subhanallah. Malam Lailatul Qadar sama siangnya juga. Jadi bukan malamnya yang sempurna, bukan malamnya saja, tapi sak siangnya. Kalau misalnya malam ini Lailatul Qadar, besoknya juga sama kemuliaannya, subhanallah. Khairun min alfi syahr juga berarti. Malamnya sama dengan siangnya. Siangnya malam sama dengan malamnya. Qala Imam Syafi'i, ustuhibbu an yakuna ijtihaduhu fi nahariha. Aku mensunahkan hendaknya semangatnya dalam ibadah fi nahariha, di siang harinya. Mulai siang sudah semangat. Mulai siang sudah semangat. Kajtihadihi fi lailiha. Sebagaimana malam harinya semangat, siang harinya juga semangat harusnya. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga sama. Wa min a'la maratib ihyaiha, dan paling tingginya tingkatan menghidupkan malam Lailatul Qadar, an yuhyal laila kullah fi salatin, ngidupin malam harinya dalam solat, dalam bacaan Quran dan dalam solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam penuh. Wa yaktsuru du'a bi talabil afwa wal afiyah, dan banyak doa dengan doa Allahummal afwa wal afiyah. Jadi itu paling tingginya pangkat ngidupin malam Lailatul Qadar. Semalaman suntuk itu sibuk dengan solat, sibuk dengan Quran, sibuk dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dengan banyak baca al-af, minta kepada Allah al-afwa wal afiyah. Jangan, kita kan macam-macam, ada yang ngambil cuma sampai tarawih witir sudah pulang tidur bangun sahur. Ada yang ndak, salat isya tarawih witir pulang dulu, nanti jam 12 iktikaf lagi di masjid. Nanti mau sahur jam 2 pulang sahur. Ada yang tidak dari isya masuk, tidak pulang kecuali jam 3 mau sahur pulang. Ada yang tidak pulang-pulang sampai sahur di masjid juga. Sahurnya di masjid, sholat subuh, setelah isyraq baru pulang. Itu paling tingginya. Dari isya pulangnya setelah isyraq, dari setelah sholat subuh.
Antum mau milih paket yang mana? Paket hemat apa paket larang ini? Malam, terutama malam 27. Tidak bisa malam genap, malam ganjil, malam 21 minimal. Ngapain juga pulang ke rumah? Oh, Nabi juga tinggalkan rumah, i'tikaf di masjid. Hah? Lebih afdolnya antum i'tikaf di masjid, nunggu tidur-tiduran pokoknya di masjid. Pegang tasbihnya sampai jatuh tasbihnya, ada apa-apa. Baca Quran, beb capek sudah, Qurannya habis, jusnya sudah beb, sudah jus 31. Ya apa? Pindah ke sholawat kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, terus pindah lagi kepada sholat tasbih, pindah lagi sholat, macam-macam kan, pindah lagi begitu, biar tidak bosan dari satu jenis ibadah ke ibadah yang lainnya. Begitu. Apalagi di sini dijelasin nih beberapa amalan. Qala ba'dul arifin man kanat lahu hajatun, ya, siapa yang punya hajat kepada Allah, falyaqra surat al-qadar, baca surat al-qadar ihda wa arba'ina marrah, 41 kali. Berapa? Inna anzalnahu itu dibaca 41 kali. Kalau punya hajat, wa yas'alullah ta'ala hajatahu, dan segera setelah baca 41 kali, baca, ungkapkan hajatmu. Tuqda bimasyiatillah, dikabulkan dengan izin Allah Ta'ala. Sallallahu Muhammad. Ayo ini kabar gembira ini. Baca berapa? 41. Malam 21 baca inna anzalna 41 kali. Kemudian baca doa. Minta apa kamu? Minta dikabulkan hajatnya. Mumpung waktunya tepat ini. Waktu mustajab malam Lailatul Qadar. Ingin rumah Habib yang seperti punya Habib, minta aja. Insyaallah kalau saya dengar punya saya pas nanti dioper ya. Ingin mobil kayak punya Habib, nanti ada jawaban dari malaikat. Kamu belum pantas mobil, kamu bagusnya bentor. Nah kalau kamu naik mobil nanti pas orang nyabis salah, mau nyabis ke Habib, nyabis ke kamu nanti. Ya, wes cocoknya kamu bentor dulu. Yes, Allah akan menjawab sesuai dengan yang Allah pilih yang terbaik untukmu, yang sekiranya tak mengorbankan iman Islammu tetap ada, kau bahagia, kau senang, kau bahagia dalam pantauan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung sekarang. Man arada zawal al-faqr falyukthir min qiraat suratul qadr. Siapa yang ingin menghilangkan kefakiran? Yang fakir nih. Coba ngacung, ada yang fakir ini. Siapa yang menghilangkan kefakiran, maka perbanyak baca surat Al-Qadar. Waliyatlu ba'da surah, dan hendaknya membaca setelah surat membaca ini doa. Ya Allahumma ya man yakfi an khalqi jami'a. Ya wahai Allah yang mencukupi yang cukup dari makhluknya semuanya, tidak butuh makhluk. Wala yakfi anhu ahadun an khalqi, dan tidak ada satupun makhluknya tidak butuh darinya. Wala yakfi anhu ahadun min khalqi, tidak satupun dari makhluknya tidak butuh kepadanya. Artinya pasti butuh sebenarnya Allah. Ya ahad man la ahad lahu, wahai yang Maha Esa, yang tidak ada lagi yang esa seperti dia untuknya, tidak ada lagi sekutu untuknya. In qata'ar raja illa mink, telah putus harapan kecuali darimu. Wa khabatil amal, telah hancur cita-cita illa fik, kecuali padamu. Wasaddat turuk, telah tertutup semua jalan illa ilaik, kecuali ke jalan kepadamu. Ya ghiyasal mustaghitsin aghithni, wahai penolong orang-orang yang minta tolong, tolong aku. Wa yukarrir, dan ulangi kalimat aghithni sab'a marrat, 7 kali. Ya aghithni 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 7 kali. Fa innallah yuzilu anhu al-faqr, Allah akan menghilangkan kefakiran darinya. Dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca surat Al-Qadar sebanyak-banyaknya, kemudian baca doa ini. Atau baca Al-Qadar 41 kali, baca doa ini. InsyaAllah tidak fakir, dikasih cukup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira untuk kita semuanya. Ayo diamalkan. Sekarang sudah malam 17, Lailatul Furqan. Malam Al-Furqan.
yufarriq bainal haq wal batil. Allah membedakan antara hak dan batil, yaitu malam perang Badar. Pas hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Itu peperangan terjadi. I'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Wahai ahli Badar, kerjakan apa yang ingin kalian kerjakan, Allah sudah ngampuni dosa-dosa kalian. Allah wahyukan begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat ahli Badar semuanya. Ayo kita ambil faidah. Besok subuh kita sedikit banyak cerita perang Badar, insyaallah. Dan malam ini sudah malam 17, malam 18, malam 19, malam 20, malam 21 sudah masuk 10 terakhir. Kalian pulang ke rumahnya, kebiasaan ini bawa ke rumah, ngasih tahu ibunya, kasih tahu bapaknya, kasih tahu saudaranya, harus jadi contoh, sholat tepat waktu untuk saudara, keluarga semuanya, jadi imam kalian, jadi contoh baca Qur'annya, jangan mengecewakan apa yang kalian dapat dalam setahun, buktikan ketika pulang Ramadan ini. Ya, nerima, dibeliin baju baru, alhamdulillah. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Nah, itu lagunya Fatimah, anak saya biasanya begitu. Ya, ndak dikasih baju, ya apa Pak, aku gak duwe ke anak duwe cong. Ya wis Pak, gak apa-apa, masih ada baju yang lama. Nah, gitu. Ya, ndak ada sandal Pak. Oh, ono Pak, Borneo tadi. Walaupun tidak cukup ya, tapi untung santri sudah pinter tahun sekarang, sudah menyiapkan dulu di belakang. Jadi keumanan, kalau tidak gitu pengalaman tahun lalu dikeluarin semua, akhirnya santri tidak kebagian. Tapi tahun sekarang cerdas santrinya, memang disiapkan dulu di bawah, biar nanti pulang semua dapat semua, alhamdulillah. Nah, jadi insyaallah tahun depan ada lagi, tidak perlu belanja sandal, beli sudah ada sendiri. Sarung, nanti nunggu doa ini amalkan. Doa ini amalkan, minta. Tapi terlalu murah kalau cuma minta sarung di malam Lailatul Qadar. Eman, minta apa Bib? Minta istri Bib? Boleh. Minta istri, minta rumah, minta kesenangan dunia dan kesenangan akhir. Yang penting al-afwa wal afiyah itu. Minta afwa wal afiyah itu diulang-ulang, minta selamat, minta senang. Insyaallah dikabulkan. Ini kabar gembira, kalian ambil, bawa pulang, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar minimal berapa? 41 kali, lebih dari itu silahkan, ratusan kali silahkan. Kemudian duduk dalam itikaf kalian, angkat tangan, baca doa itu. Dah hafal Beb, baca hulasah, dah apa? Baca hulasah itu doa hulasah, ada hizib ini, hizib itu, baca sudah, sama aja semuanya di situ, doa yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita semuanya punya hajat dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan, yang punya utang dilunaskan, yang punya masalah diselesaikan, dalam lingkungan, dalam dekapan kasih sayang Allah, dalam kelembutan dan kebaikan Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.